Dalam video kali ini, saya akan mencoba memberikan gambaran dasar tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap juga dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga termal. Pembangkit listrik ini pada dasarnya bekerja berdasarkan siklus Rankine. Di sini, uap dihasilkan dalam boiler melalui pembakaran batu bara di dalam tungku. Uap ini kemudian dikirim ke turbin untuk menggerakkan bilah-bilah turbinnya. Poros turbin berfungsi sebagai penggerak utama alternator yang mengubah energi gerak menjadi listrik. Karena tekanan uap ini, penggerak utama alternator itu berputar. Setelah mengalami ekspansi di turbin, uap dikondensasikan dalam kondensor uap dan kemudian kembali dimasukkan ke dalam boiler. Kondensor itu berfungsi untuk mengubah fasa. Putaran rotor di dalam alternator itu akan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik ini memiliki beberapa keunggulan, sehingga pembangkit listrik tenaga termal menjadi jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik. Di antaranya adalah karena bahan bakarnya adalah batu bara dan batu bara relatif murah. Kemudian lainnya karena biaya awal dan modalnya lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air dan nuklir. Kemudian fakta ketiganya adalah membutuhkan lebih sedikit uang dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air. Namun, selain keunggulan tersebut, pembangkit listrik tenaga termal atau tenaga uap juga memiliki dua kelemahan utama, yaitu pertama, mencemari atmosfer secara signifikan karena menghasilkan sejumlah asap dan gas buang. Kemudian kelemahan yang kedua adalah biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga uap terdiri dari 7 bagian utama. Yang pertama adalah instalasi penanganan batu bara, yang kedua instalasi pembangkit uap, yang ketiga turbin uap, yang keempat alternator, kelima sistem penyediaan air, keenam sistem pendinginan, dan ketujuh sistem penanganan abu atau sisa pembakaran. Mari kita bahas bagian-bagian ini secara singkat satu persatu. Batu bara pertama-tama diangkut ke pembangkit listrik, kemudian batu bara ini disimpan di tempat penyimpanan batu bara. Dari tempat penyimpanan ini, batu bara dikirim ke instalasi penanganan batu bara. Di sini, batu bara pertama-tama dihancurkan menjadi serbuk halus. Penghancuran ini diperlukan karena dapat meningkatkan efisiensi termal batu bara. Batu bara yang telah dihancurkan kemudian dimasukkan ke dalam tungku boiler melalui konveyor sabuk. Batu bara dibakar, kemudian dibakar di dalam tungku menghasilkan panas yang cukup. Sekarang mari kita lanjutkan ke sistem yang kedua, yaitu sistem pembangkit uap. Panas yang dihasilkan dalam tungku digunakan untuk mengubah air menjadi uap di dalam boiler. Gas buang dari tungku mengalir melalui pemanas lanjut atau superheater, economizer, dan pemanas udara sebelum akhirnya dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap. Uap yang dihasilkan dalam boiler belum sepenuhnya kering. Oleh karena itu, uap ini harus melewati pemanas lanjut, di mana uap menjadi benar-benar kering dan super panas, jauh di atas suhu didih air, dengan memanfaatkan gas buang sebelum menuju cerobong asap. Uap super panas ini kemudian dikirim ke turbin. Setelah melewati pemanas lanjut, gas buang masih memiliki sejumlah energi panas, sehingga sebagian dari panas yang tersisa ini digunakan untuk memanaskan air umpan atau feed water sebelum masuk ke boiler. Feed water melewati economizer sebelum dimasukkan ke dalam boiler. Di sini suhu air umpan feed water meningkat dengan menyerap panas dari gas buang. Jadi gas buang itu dimanfaatkan dulu. Setelah menyerap panas di economizer, gas buang masih memiliki sedikit panas yang tersisa yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk meningkatkan suhu udara sebelum masuk ke tungku untuk pembakaran batu bara. Pemanasan udara ini dilakukan di pemanas udara atau air preheater dengan menggunakan gas buang yang mengarah ke cerobong asap. Jadi udaranya dipanaskan dulu.
Bagaimana uap super panas dipaksa mengembang di dalam turbin dan menabrak bilah turbin? Akibatnya turbin itu berputar dengan kecepatan tinggi. Poros rotor alternator berputar melalui pergerakan turbin ini. Secara umum, poros turbin dan poros rotor dihubungkan langsung. Setelah bekerja pada bilah turbin, uap bekas harus segera dikondensasikan agar memberi ruang bagi uap di belakangnya. Proses ini dilakukan dalam kondensor uap dengan menggunakan sirkulasi air dingin. Air hasil kondensasi dan dari kondensor kemudian dimasukkan kembali ke dalam boiler untuk siklus selanjutnya. Dalam siklus ini mungkin ada sedikit kehilangan air yang dikompensasi dengan memasukkan air di sumber eksternal, jadi tambahi air lagi. Sirkulasi air di dalam kondensor dilakukan menggunakan air yang tersedia dari sumber alami seperti sungai, kanal, danau. Batu bara di dalam boiler dan abu yang dihasilkan setelah proses pembakaran selesai dikumpulkan di tempat penanganan abu. Kemudian abu ini dipindahkan ke tempat penyimpanan abu untuk dibuang. Itulah ya pengenalan dasar pembangkit listrik tenaga uap.